Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA kelas 9. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep tentang listrik statis pada pembelajaran KD 3.5. Masih bersama saya Mulyanto MPD. Untuk kali ini kita akan mulai dari kita perhatikan rangkaian listrik. Ada kecil yang mengalir di sana. Listrik dinamis memang belajar tentang listrik yang mengalir. Beberapa saat yang kemarin lalu kita belajar tentang listrik statis. Untuk kali ini kita akan belajar listrik mengalir. Kita mulai dengan menentukan arus listrik dan arus elektron. Jadi pada prinsipnya elektron bisa mengalir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan untuk yang muatan positif berada di tengah, relatif stabil di tengah. Baik, kita coba. Di sana ada gambar saklar yang kita nyalakan. Dengan adanya hubungan di sana, listrik bisa mengalir. Ada elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sedangkan dengan arah yang berlawanan muncul aliran arus listrik. Berarti berasal dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, di sini konsep arus listriknya adalah aliran-aliran muatan yang berasal dari potensial tinggi menuju potensial yang rendah. Itulah yang disebut arus listrik. Nah, bagaimana arus listrik dapat mengalir? Kita lihat yang pertama. Di sini mengapa lampu tidak menyala atau mati? Sedangkan untuk yang di sini, ya, ketika saklar kita gerakkan, lampu bisa menyala. Nah, dengan asumsi di sini ada arus listrik mengalir. Nah, di sini terlihat bahwa untuk yang pertama itu disebut rangkaian terbuka. Untuk yang rangkaian kedua disebut rangkaian tertutup. Jadi, salah satu syarat listrik dapat mengalir adalah rangkaiannya harus merupakan rangkaian tertutup. Sekarang kita masuki yang kedua. Beda potensial. Dilihat dari bejana A, itu airnya tinggi, sedangkan di B airnya rendah atau pendek. Ya, HA lebih besar daripada HB. Dikatakan EP di A lebih besar dari EP di B. Kita masih ingat di pelajaran kelas 7 yang lalu itu EP itu kan energi potensial. Itu sama dengan MGH. Kalau H-nya tinggi berarti EP-nya juga tinggi. Apa yang terjadi ketika keran di antara kedua bejana dibuka? Ternyata air mengalir dari A ke B, dari yang memiliki energi potensial tinggi ke energi potensial yang rendah. Apakah air yang di A mengalir sampai habis menuju ke B?
Nah, kan tidak. Ketika permukaannya sudah sama, dengan asumsi energi potensialnya sama, air sudah tidak bisa mengalir lagi. Nah, ketika HA sama dengan HB, EPA sama dengan EP di B, maka potensial A sama dengan potensial B. Itulah titik air tidak bisa mengalir. Nah, arus listrik itu analog dengan arus air yang tadi. Benda A itu potensialnya tinggi, benda B itu potensialnya rendah. Bagaimana kalau kita beri pengantar atau konduktor? Nah, elektron dari B menuju ke A menyebabkan jumlah muatan positif di A menjadi sama dengan muatan positif di B. Nah, ketika arus listrik mengalir, suatu saat itu ada jumlah positifnya sama. Ketika terjadi aliran elektron dari B ke A, apakah muatan di B sampai habis? Tidak. Muatan di B sama dengan di A, itu akan berhenti arus listrik. Bila benda A dan B itu jumlah dan jenis muatannya sudah sama, maka potensialnya bagaimana? Iya, bagus. Potensialnya sudah sama. Ketika sudah sama, arus listrik tidak bisa mengalir lagi. Nah, arus listrik dapat mengalir apabila ada beda potensial. Kesimpulannya, coba sebutkan dua syarat arus listrik dapat mengalir. Oke, yang pertama tadi rangkaiannya tertutup. Yang kedua adalah ada beda potensial. Bagus. Kita coba lanjutkan di konsep kuat arus listrik. Di arus listrik mengalir itu ada kuat arus listriknya. Ya, kita ukur dengan melihat waktu. Sudah dihitung belum jumlah yang mengalir? Kita stop dulu. Ya, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. I sama dengan Q per T. I kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan listrik dalam satuan coulomb, T waktu dalam satuan sekon. Di sini 1 ampere sama dengan 1 coulomb per sekon. Atau pengertiannya, 1 ampere adalah muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Kita lihat coba soalnya. Sebuah akumulator, kutub-kutubnya pada terminal lampu, arus yang mengalir pada lampu 0,2. Lampu dinyalakan selama 2 menit. Ya, 2 menit. Berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Seperti biasa diketahui 0,2 ampere, T-nya 2 menit. Ingat 2 menit di sini harus jadikan sekon. Berarti berapa? 2 kali 60 berarti 120 sekon. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri nanti Q berarti kalau I sama dengan Q per T, kalau I berarti I kali T. 0,2 kali 120, ya silahkan dicari sendiri nanti dilanjutkan. Oke, ketemulah itu muatan listrik yang mengalir.
Ya, kita coba melihat pengukurannya. Buat arus listrik itu di sini terlihat ada gambar alat listrik dengan adanya huruf A di sana. Coba cari huruf A dan coba perhatikan gambar pemasangan di sebelah kiri. Ya, kita coba nyalakan. Ya, lampu bisa menyala dan dilihat di sana di alat listriknya, alat ukurnya, jarumnya bergerak. Ya, nah, alat ukur tersebut dinamakan ampere meter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Coba perhatikan pemasangannya, ini secara seri, tidak bercabang. Jadi arus mengalir melewati ampere meter, kemudian lampu, dan kembali lagi ke sumber arus. Nah, bagaimana cara membacanya? Di sini kita lihat alat ukurnya ampere meter. Ada skala maksimum, berarti skala yang bisa diukur oleh alat ukur tersebut. Skala yang ditunjuk, berarti skala yang dilihat ditunjukkan oleh jarum. Kemudian batas ukur, batas pengukuran yang mampu diukur oleh alat ukur tersebut. Nah, di sini ada garis biru, berarti di situ kutub negatif, dan merah, ada kabel merah, berarti kutub positif. Kita coba hitung. Nilai yang terukur itu adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi nilai maksimum kali batas ukur. Terlihat di sana 34 dibagi 100 kali 1 karena batas ukurnya masuk di angka 1. Oke. Kita lanjut ke beda potensial. Yang tadi sudah sempat kita bahas sebentar. Beda potensial itu kalau tinggi airnya berbeda. Nah, kalau kita buka, airnya akan mengalir. Kalau sudah sama, air tidak bisa mengalir lagi. Kira-kira menurut Anda semua, bagaimana agar arus listrik itu, arus air itu dapat mengalir terus? Ya, mestinya air yang ada di B harus dipindahkan ke A lagi, sehingga arusnya bisa mengalir terus-menerus. Maka dipasanglah pompa air. Ya, nah ini. Kalau sudah dipompa nanti akan tingginya air di A lebih tinggi lagi, kemudian mengalir ke B lagi dan seterusnya. Ya, dengan mengangkat air dari bejana B kemudian masuk lagi ke A, maka air yang ada di A akan energi potensialnya lebih tinggi. Bagus. Ya, bagaimana dengan beda potensial listrik? Masih seperti yang tadi, bahwa beda potensial A itu lebih tinggi karena memiliki jumlah positif lebih besar, sedangkan muatan di positif di B itu jumlahnya lebih sedikit, berarti potensialnya lebih rendah. Kalau kita beri penghantar, ya elektronnya mengalir dari B ke A, tapi arus listriknya dari A ke B. Ya, kan? Nah, arus listriknya dari A ke B, elektronnya dari B ke A. Kalau yang di sini, coba dari mana ke mana? Bagus. Elektronnya mengalir dari C ke D, maka dengan demikian arusnya berlawanan dari D ke C. Yang ini, yang energinya lebih tinggi yang mana? Ya, potensialnya lebih tinggi di F, maka arus listriknya mengalir dari elektronnya dari E ke F,
Maka dengan demikian arus listriknya dari F ke E. Nah, beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan-muatan listrik tiap satu satuan muatan. V sama dengan W per V. V beda potensial, satuannya volt. Sedangkan W itu energi, satuannya joule. Q muatan listrik, satuannya coulomb. Definisi 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt itu artinya untuk memindahkan muatan listrik 1 coulomb, energi yang diperlukan adalah 1 joule. Bagus. Contohnya, sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt jika digunakan untuk menyalakan lampu sejumlah 40 coulomb muatan listrik yang melewati lampu, maka energi yang diperlukan adalah V-nya kita isi tadi 1,5, V-nya 40, W-nya berapa? Nah, V berarti ya V kali Q. 1,5 kali 40. Silakan hitung sendiri. Nah, seperti halnya di watt arus listrik, beda potensialnya juga bisa diukur. Alat ukurnya namanya voltmeter. Pemasangannya tentunya tidak sama dengan yang tadi. Ini pemasangannya secara paralel. Perhatikan coba gambarnya. Jangan sampai salah pasangnya. Jadi paralel, sejajar dengan lampu. Ya, nah jarum bergerak. Cara membacanya pun sama. Ada skala maksimum, skala yang ditunjuk, dan ada juga batas ukur. Perhitungannya sama, nilai yang diukur sama dengan nilai yang ditunjukkan dibagi skala maksimum kali batas ukur. Coba kamu hitung sendiri. Masuk sekarang ke hukum Ohm. Hukum Ohm di sini kita lihat ada dua alat ukur. Yang depan itu A berarti ampere meter, yang belakang itu V berarti voltmeter. Coba pemasangannya kamu perhatikan. Ya, setelah kita nyalakan, voltmeternya 1,2 ketemu, arusnya 0,2. Kita coba tambahkan baterai. Oh, tegangannya 2,6. Arusnya 0,4. Kita tambahkan baterai lagi. Wah, lampunya ternyata kelihatan semakin terang ya. Wow, ternyata arusnya 0,54. Dari tabel dapat diketahui ketika kita nambah baterai, otomatis menambah beda potensial, maka arus listriknya juga semakin besar. Kira-kira hubungan apa ya yang didapatkan dari beda potensial dengan kuat arus ini? Baik, kita coba lihat grafik di berikutnya. Datanya tadi kita ambil, kita buat grafiknya 0,2 itu V-nya. Oke, ternyata setelah digaris itu merupakan garis lurus. Nah, di sini berarti antara V dengan I itu sebanding. Berarti V sama dengan I kali R. Di sini ada tetapan konstan. Oh, ternyata R muncullah hambatan listrik. Disimbolkan sebagai R, satuannya ohm. Maka dikenal dengan nama hukum Ohm. Watt arus yang mengalir itu sebanding dengan
beda potensialnya, atau perbandingan potensial dengan kuat arus listrik memunculkan angka yang relatif konstan atau tetap. Bagus. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau R dengan I? Kita hitung dulu R-nya. Kalau R-nya 20, oh arusnya 0,5. Kalau R-nya 30, harusnya 0,3. Kalau kita hitung lagi R-nya 40, oh ya, ternyata semakin besar R, hambatannya tinggi, arusnya semakin mengecil. Sini berarti R-nya berbanding terbalik dengan I. Jadi R sama dengan V per I. Kalau V I kali R, V per I. Ya, kita akan mencoba belajar hubungannya hambatan kawat dengan pada kawat penghantar. Kita lihat yang pertama dulu. Di sana ada gambar. Rangkaian yang pertama itu penghantarnya relatif sederhana, pendek. Sedangkan di B itu kawatnya panjang, bahkan berkelok-kelok. Kita akan manipulasinya dengan panjang kawat. Yang satu pendek, yang satu panjang. Akan kita perhatikan hambatan listriknya, hambatan kawatnya, dan yang kita buat tetap itu jenis kawatnya kita buat sama, dan juga luas penampangnya sama, baterainya sama, lampunya sama. Di A menyala lebih terang, sedangkan di B agak redup. Asumsinya bahwa hambatan di B itu lebih besar. Karena arusnya kecil, maka nyalanya lebih redup. Sedangkan di A, hambatannya lebih kecil, menyalanya lebih terang, arusnya lebih besar. Ini kan? Semakin panjang kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Jadi hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita coba perhatikan rangkaiannya. Di gambar 1 itu terbuat dari aluminium penghantarnya. Sedangkan yang B itu dari tembaga. Ini yang kita coba manipulasi, kita ubah adalah jenis kawatnya. Kita lihat nanti hambatan kawatnya bagaimana. Variabel kontrolnya panjang dan penampangnya. Panjangnya dibuat sama, penampangnya juga dibuat sama. Kita perhatikan. Nah, ternyata terang di B. Dengan demikian, hambatan di arus di A lebih kecil, hambatan di A lebih besar, dan rho aluminium, rho itu berarti hambatan jenis kawat aluminium lebih besar dari hambatan jenis kawat tembaga. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka semakin besar pula hambatan kawatnya. Di sini berarti R sebanding dengan rho. Coba kita perhatikan. Untuk yang ketiga, lihat gambarnya. Rangkaian 1 itu kawatnya kecil, rangkaian 2 atau yang B itu kawatnya agak tebal, agak yang besar. Jadi yang dimanipulasi adalah luas penampangnya.
responnya hambatan kawat, sedangkan yang dikontrol adalah panjangnya dan jenis kawatnya sama. Ternyata di B itu lebih terang, padahal kabelnya lebih besar. Nah, luas penampangnya lebih besar. Maka di sini semakin besar kawatnya, itu hambatannya semakin kecil. Artinya apa? Jalannya semakin lebar untuk arus listriknya itu. Nah, jadi faktor-faktornya tadi yang pertama adalah panjang kawat, semakin besar semakin panjang semakin besar hambatannya. Kalau luas penampangnya semakin besar, itu hambatannya malah kecil. Kalau hambatan jenis semakin besar, semakin besar pula berbanding. Nah, kita lihat persamaan matematikanya. R sama dengan rho L per A. Nah, kita coba belajar tentang konduktor dan isolator. Ini ada kayu, kita coba pasangkan. Apakah arus listrik dapat mengalir? Oh, ternyata tetap padam kayu. Berarti kayu kita masukkan ke isolator. Tadi juga terlihat bahwa plastik juga tidak menyala. Oh, ini aluminium menyala. Berarti aluminium konduktor. Besi, besi juga menyala. Besi berarti juga masuk di konduktor. Ini kita tembaga. Jelas tembaga itu sudah dipakai. Dia masuk juga konduktor. Jadi konduktor itu menghantarkan arus, sedangkan isolator menghambat arus. Kita coba masuk yang berikutnya, belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Bagaimana kuat arusnya. Muncullah nanti konsep hukum Kirchhoff. Seri, perhatikan alat ukurnya, ampere meternya di situ, ada lampunya 2, baterainya 1, ada saklar. Berapa kuat arus lampu dan 2? Ya, kita hitung nanti. Ya. Dari gambar saja terlihat bahwa kuat arus rangkaian listrik seri itu sama di mana-mana. I1 sama dengan I2. I3 dan seterusnya kalau seri. Bagaimana kalau paralel? Yang masuk, yang keluar. Kita perhatikan rangkaiannya paralel, berarti ternyata antara I masuk dengan I yang di alat ukur yang di sebelah kanan itu beda. Terlihat lebih kecil. Yang masuk lebih besar, yang keluar lebih kecil itu di 2 itu. Tapi kalau kita jumlahkan ternyata sama. Jumlah yang masuk nanti jumlah sama dengan jumlah yang keluar. Baik anak-anak, kita sudah dulu sampai di sini untuk pembahasan listrik dinamis. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan energi listrik untuk kegiatan yang selanjutnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan berolahraga dan hidup teratur. Demikian dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.